telah Allah berikan, sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Makanya selagi kita masih diberi kesehatan, diberikan panjang umur, kita gunakan tuh kesehatan kita, sisa umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berbuat untuk hal-hal kebaikan karena rasa syukur kita, sehingga apa yang Allah berikan kepada kita Allah akan tambahkan. Kita dikasih sehat, kita bersyukur, Allah tambah kesehatan kita. Allah berikan panjang umur, kita gunakan sisa umur kita untuk hal-hal yang baik, maka Allah akan tambahkan umur kita, insya Allah. Begitu juga bila kita dikasih nikmat harta, Ibu ya, bila kita dikasih nikmat harta, kita gunakan untuk hal-hal baik. Kita bantu tuh fakir miskin, anak-anak terlantar, para janda, dan juga tempat-tempat ibadah seperti mushola, masjid, dan tempat-tempat majelis ta'lim lainnya. Selagi dia masih membutuhkan, kalau kita ada rezeki kita bantu. Begitu. Dan jangan lupa kita keluarkan tuh dari harta yang kita dapat, zakat, mal, dan infak serta sedekahnya, agar harta yang kita dapat itu jadi bersih. Makanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu, makanya kita mesti banyak-banyak bersyukur. Dan yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan, maaf, dalam surah Ibrahim itu Allah telah menjelaskan ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa izza'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Allah menjelaskan dalam Al-Quran, kalau kita bersyukur maka Allah akan tambahkan rezeki kepada kita. Rezekinya itu kepada kita tambah terus kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita kufur, sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Makanya hati-hati di dalam menghadapi kehidupan ini, kita mesti banyak bersyukur agar apa yang kita dapat peroleh itu akan ditambahkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kufur akan nikmat Allah, karena sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Makanya kita ngeri dengan azab Allah. Dan yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat serta terhindar daripada siksa api neraka, kita mesti ingat kepada Allah dimanapun kita berada, baik di rumah ataupun di kantor, dalam sendiri ataupun keramaian, dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan miskin ataupun kaya, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat kepada Allah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'adbi sayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan buruk dan perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Dan pergaulilah manusia dengan akhlakul karimah. Makanya kita dianjurkan untuk berbuat baik. Itu memang pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak dalam kehidupan sekarang ini orang yang enggak ingat sama Allah, karena dia hatinya enggak tenang karena enggak ingat kepada Allah. Untuk itu selalu ingatlah kita kepada Allah. Dan yang ketiga, bila kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kita harus banyak bersabar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin.
Kita berdoa mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, agar kita tetap selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan di dunia ini untuk bekal di akhirat. Kiranya hanya ini yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diambil untuk kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah tadi telah disampaikan oleh Ustaz Dedi Maroni. Mudah-mudahan kita bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari tentang bab syukur. Hadirin jamaah yang dimati Allah SWT, meningkat acara selanjutnya yaitu tasbih yang kita nantikan dan juga zikir Asmaul Husna yaitu oleh guru kita Bapak Kiai Haji Jalil Bema. Kepada beliau dipersilakan dengan kembali. Shallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, yaitu Bapak Haryanto beserta keluarga besarnya dan orang tuanya. Semoga dengan kehadiran kita, doa kita, rumah ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahibul bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang hadir selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Dr. Anas Haji Asroruddin, dan juga yang baru saya menyampaikan Ustaz Dedi, dan juga Ustaz Tarkib, Ustaz Agus Abdullah, dan segenap yang lainnya, Tim Hadrah, Ustaz Rijal Amiruddin, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengiringi daripada kajian kita, mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan kekuatan Fatihah ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang tua kita yang hidup diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita yang sudah tiada jadi Adul Jannah. Perusahaan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, aktivitas kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan, problema, masalah yang kita hadapi saat ini diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mustafa bibna syabina wa dhurina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahabihi wa dhurriyyati wa mu'minihi wa syi'a wa awliya wa ulama al-awliya Syahul Qadir Jilani Dhamminar Wisrusal Marham Al-Marhuman sebutkan Enda Bapak Ya Allah. Al-Milar Wisrusal Marham Al-Marhuman Ya Hadirin Al-Muslimin wal-Muslimat wal-Mu'minin wal-Mu'minat fi walillahi al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Subhanahu wa taala. Ini udah jam 10 lewat 15 menit ya. Kita biasa jam 10 selesai. Maka dari itu pada petugas semuanya diupayakan datang sebenarnya lebih awal ya. Dari jam 10 selesai, termasuk juga tim hadoh diupayakan ya, jam 9 setengah 10 sudah selesai baca maulid ya. Namun memang tinggal 2 kali pertemuan lagi sih ya. 2 kali lagi kita udah tawakul ya. Ini gak apa-apa dah, besok-besok datang jam 11 ya. Kalau ngakhirin apa ya pagi gitu. Ya Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilallahi aqallakum tu'man wa ahakum badalan. Rawahu Dailami an Ibnu As. Dijelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling disukai, dicintai ya. Jadi orang yang disukai, dicintai oleh Allah. Kira-kira enak enggak? Ini yang mencintai, yang menyukai ya, adalah yang ngasih nikmat sama kita, yang ngasih mata sama kita, yang ngasih jantung sama kita, yang ngasih tangan sama kita ya. Ini luar biasa ya. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha segala-galanya. Siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, yaitu aqallukum tu'man, ya orang yang paling sedikit makannya. Nah, yang paling sedikit makannya. Ya. Kalau kita Rasulullah kan ya sedikit makannya. Kalau kita dikit-dikit makan. Gitu. Kalau kita makan memakan, cuman nama yang beda. Pagi sarapan, baru makan. Siang makan, udah makan belum? Itu. Jam 2 mindo namanya. Udah makan belum? Baru mindo itu. Baru makan juga. Ya, kalau Betawi kan banyak akal ya. Apa yang penting judulnya masuk tuh nasi ke perut. Ya. Gitu. Sapan lontong udah belum, 3 biji kalau udah kelompok ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicintai nama Allah, digemari, disayangin, siapa mereka? Yang sedikit makannya. Artinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sebelum kenyang udah berhenti. Nggak sampai yang namanya perut kencang ya. Ya Rasulullah. Makanya kita itu sebelum kenyang udah berhenti. Walaupun makanan kita doyan benar, ada jengkol, pete, sate gitu. Wah. Waduh, makan gua ini. Walaupun kita pengen bener masih pengen nambah ya. Tahan dan sampai kenyang. Kalau kekenyangan khawatir apa? Jadi mules, muntah, jadi hara. Kenyang, tahan. Ya. Dan sampai kenyang benar tuh bro. Ya. Kan kadang-kadang kita ya sampai tahan benar masih nambah ya. Boleh dikondangan. Di kondangan apa aja dicoba. Ayam, daging, oh ini bakso, somai, doger, semuanya diembat. Hanya ya, nggak habis, jadi mubazir. Makan seperlunya, gitu.
Kenapa? Kalau nggak habis kan sayang. Kalau kurang nambah gitu. Jadi nyetok juga kita punya ukuran tangki kita masing-masing. Ya. Kalau ada yang tangkinya gede, kalau bentor gede dia tangkinya. Terus. Ada yang tangkinya kecil, ya kan? Gitu. Makanya kita juga jangan ngatain orang si anu makan buah yang tahu dari mentung no, kondangan mentang-mentang kan gitu. Kondangan gocap makan nambah 3 piring aja kan kenapa? Untung banyak. Daripada udah ya. Jadi kata Rasulullah dalam hadis ini supaya kita dicintai oleh Allah, ya. Siapa mereka yang makannya sedikit? Karena kalau kita makan sedikit itu kan kita artinya lapar, tak nambah lagi. Itu boleh. Ya. Kalau langsung kenyang kan nanti menimbulkan yang namanya perut kencang, bisa juga menimbulkan penyakit. Gitu. Ya. Kedua, kalau yang namanya kekenyangan, ibadah juga nggak enak, kurang nyaman. Coba ente makan kekenyangan, enak gak sholat? Tahap mulu. Gitu. Yang kedua, yaitu apa? Ya, yaitu wa akhaffukum badanan, yaitu dan yang paling ringan badannya. Ya. Makanya terlalu gemuk juga nggak boleh. Ya. Jadi sholat juga kesianan gitu. Ya. Sedang-sedang. Tapi kalau mau waktu dikasih gemuk ya kita terima. Gitu. Ya, kita terima. Yang penting gemuk ibadah daripada ceking begong kagak ibadah. Ya, gitu. Ya, saya tadi ceking dia kan. Yang penting ibadah. Tapi kan kalau yang namanya badan ringan enak tuh, ya kan. Tapi kelihatan miskinnya. Kelihatan tuh orang duit banyak begini, badan kurus, ceking ya kan. Orang gigi gitu. Kalau kita badan gabung sih emang seneng aja gitu dia. Hah? Iya. Nih, seneng. Berkah nana si anu tuh gitu. Kalau kurus orang cacingan apa ya gitu. Makanya kita disuruh ya, yang namanya apa tuh makanan 4 sehat 5 sempurna. Paling kagak minum susu. Ya, minum susu tuh makan yang sehat-sehat. Ini jadi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena udah waktu 11:30, mari sama-sama akhiri daripada taklim kita dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai ladang amal kebaikan kita yang dapat menerangi kuburan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. Termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Siapa yang akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah fil Fatihah wa bi karamil Fatihah wa bi uzatil Fatihah ya Fatihah ya kasihul qamil man qabli yakbir wa yarham ya dabi'al balai Allah ya dabi'al balai